Good morning, everyone. How are we all today? Good. And also good morning to those who are watching online. It's great for you all to be here with us today as we have church this morning, as we give our worship and our praise to our God, our living God, the God of Creator, the God that created heaven and earth, our mighty God, the King of Kings, the Lord of Lords. Jesus, we want to lift you high in this place today, Lord God. Jesus, we want to honor you in this place today, Lord. We welcome you, Lord. Holy Spirit, sweep through us, Lord. We love you, Lord, and we declare, Lord, you are our God. And we declare in this place that you are alive. Jesus, you are alive in this place, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Father God, thank you for this day that you have blessed us, this day that we can be standing here, Lord God, to worship you, Lord, in spirit and in truth, Lord God. We just ask for your presence, Lord, just sweep through us, Lord God. Touch our hearts, Lord God. We want you, Lord. We yearn for you, Lord God. We love you, Jesus, and we're ready, Lord God, to just give you our praise. We are ready, Lord God, to give you our worship, Lord, because you deserve the highest praise. Come on, church, let's just give him a shout of praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Do you believe that Jesus is alive, church? Amen. Come on, let's stand with me and let's just worship and praise him together. Hallelujah. Let's go. You, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Our God is greater. Our God is stronger. Amen. Hallelujah, Lord. There is no one like you, Lord.
God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, Jesus. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, hallelujah, hallelujah. Let's give him praise, church. Hallelujah. We glorify your name, Jesus. We glorify your name in this place, Lord. We declare that you are our God. You are the living God. There is no one like you. There is no one like you, Lord. 'Cause our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, one more time, let's sing. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, Jesus, you are awesome in power, Lord God. You are greater than any other, Lord. We believe in you, Lord Jesus. We praise your name in this place, Lord God. We praise your name, Lord, because you deserve the highest praise, Lord Jesus. Praise the Father, praise the Son, oh, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, oh, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty,
just worship our King. Hallelujah, Lord. 'Cause you deserve the highest praise, Jesus. There's no one like you, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this day that you have given us, Lord Jesus. Thank you, Lord, that we can be standing here, Lord God. It's not because of our strength, but because of your Spirit that drew us to this place, Lord. Thank you, Lord, that you love us, Lord. Thank you, Lord, that we can love too, Lord, because you loved us first, Lord. Thank you for your forgiveness. Thank you for your salvation, Lord. Thank you for the cross, Lord. You are our hope, Lord. You are our salvation, Lord. In you we have victory, Lord. In you there is power, Lord. In you there is healing, Lord. We know that you are in every area of our life, Lord God. We need you, Lord, in every circumstances that we face, Lord God. We need you, Lord God. Lord, as we're about to hear your word, Lord, prepare our hearts, Lord God. Because we yearn for you, Lord. We yearn for your word, Lord God. Let your word light our path, Lord God. Let your word guide our life, Lord God. Your word is a weapon, Lord God. You are the word, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I pray, Lord, as we listen to your word, Lord, may it encourage us. May it renew us, Lord. May it strengthen us, Lord God. So when we leave this place, Lord God, we can leave this place with peace in our hearts, carrying your name, Jesus, in wherever we go, Lord. Thank you once again, Lord. I pray, Father, for our pastor, Amyonka, who's going to share the word, Lord God. I pray, Father, that, Lord, the word that he speaks is directly from you, Lord God. Bless him, Lord God, and bless his ministry, Lord God. Wherever he goes, bless him, Lord God. Thank you once again, Lord God. I pray in your mighty name, Jesus Christ. Amen. Thank you. You may be seated. Sunday school kids, just stay here. Papa will pray for you all just before we hear the word. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Hallelujah. Okay. I will continue the serial preaching about the death and resurrection of our Lord Jesus Christ.
And now specifically, what is the impact for Christ Himself? Ya, sesudah saya khotbahkan serial preaching tentang kebangkitan atau kematian dan kebangkitan Kristus, the impactnya kepada orang percaya apa? Ya, 3 kali atau 4 kali saya sudah buat serial preaching. Nah sekarang khusus tentang what is the impact for Christ Himself, His resurrection. Ya. Sejarah membuktikan. Ya. You know, if maybe you can translate to Will, I think it's better, but maybe you can see from here instead of I speak on 2 languages. Waktu itu terjadi kontroversial dan cerita-cerita rumor. Kalau kita lihat sejarah kembali, ya, the history about the resurrection of Christ, bahwa ya kita lihat juga di dalam kitab Injil juga dituliskan bahwa mereka para imam dan tua-tua Israel menyogok, ya, to give money to the soldier, to say that is Christ is not risen. Suruh mengatakan bahwa Kristus itu nggak bangkit. Dicuri oleh murid-muridnya. Nah, itu salah satu ceritanya. Ada lagi yang rumor yang terjadi. Oh, yang disalib bukan Yesus, orang lain. Ada banyak rumor terjadi untuk mengaburkan supaya orang-orang percaya gugur imannya. Sebab kalau tidak, Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah setiap kita orang percaya. Amin. Maka itu saya katakan minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bahwa kebangkitan Kristus itu as the firstborn, Christ is the firstborn to rise up. And then after that, all of us will rise up too. Jadi dia yang sulung, dia yang menunjukkan kepada dunia bahwa lihat, aku bangkit. Supaya apa? Supaya iman orang percaya pun juga yakin dan percaya bahwa setiap kita, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi bagi kita, tetapi kematian adalah satu awal kebangkitan bersama dengan Kristus. Can you say amen? Yes, amen. Sebab Kristus sudah membuktikan karena dia adalah saudara sulung. He is the firstborn. Dia yang sulung, yang harus membuktikan dulu. Makanya dari Adam yang pertama, dia gagal mengikuti mentaati perintah Allah, sehingga semua manusia jatuh dalam dosa. All of human being fall unto sin because of the first Adam. But the second Adam, the last Adam, Christ, he was obedient until death upon the cross. But after that, he demonstrated to us, he raised up from the dead. So that's why the power of his resurrection is here right now. Amen. The power of his resurrection is here right now to make us alive. Membuat kita penuh dengan sukacita, membuat kita bisa datang beribadah. Karena ada kekuatan supernatural, kekuatan extraordinary yang Yesus berikan kepada kita. Dan ini berbicara tentang bagaimana kita menanggapi dengan iman kita, bagaimana kita meresponinya dengan iman kita. Sehingga kita semakin hari bisa semakin dekat kepada Kristus, ya. And we know that is the purpose and the will of God to human being, ya, apa yang dimaksud dengan tujuan mencipta kita supaya tidak gagal dengan pekerjaan iblis, tetapi kita supaya bisa menjadi orang-orang yang setia, yang taat kepada Dia. Haleluya. Nah, kita lihat dulu. Ketika perempuan-perempuan datang ke kubur, malaikat ada di sana. He is not here. He has risen. Just as he said. Just as he said. The Bible explain or reveal many times about how Jesus
already mentioned about that. Jadi Tuhan Yesus sudah mention sebelum peristiwa itu terjadi dalam beberapa kali pengajarannya, aku akan disesah, aku akan diserahkan. Dalam beberapa kali itu. Tidak sekali aja. Tetapi, dengar baik-baik, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dia juga untuk membuktikan bahwa kata-katanya itu tidak bohong dan kata-katanya itu benar dan bisa di-approve dan dipercaya. Makanya malaikat mengatakan, dia nggak ada di sini. He's not here. He has risen. Just as he said. Come and see the place. Jadi saudara, ini bukan rekayasa, bukan peristiwa yang mengaburkan, tetapi kisah nyata sekali. Makanya saya tuliskan dalam renungan dalam minggu ini juga, dalam WhatsApp group, bahwa dia juga menampakkan diri kepada para murid. He show himself to the disciple, and then sekaligus to the 100 people. Di depan 500 orang sekaligus. Jadi kisah nyata. That is a fact. That was real. Dan yang terakhir dikatakan kepada Yakobus. Yang terakhir lagi kepada Rasul Paulus. Dia nampakkan diri. Dan itulah supaya apa? Rasul Paulus bisa melanjutkan his mission. Supaya Yakobus yang adalah soko guru gereja Yerusalem, soko guru gereja mula-mula, dia bisa meneruskan apa yang menjadi misi Kristus. Dan kita, ingat, yang dibawa, ini selalu waktu ngomong gini saya sudah langsung diingatkan. Kita yang dibawa dari Indonesia, God brought us to come to this country, to continue his mission. Meskipun ada banyak tantangan, there are many temptation, many trials maybe. Tapi tetap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Whether we go or not, tapi the command is there for you and I. Sebab itulah saya selalu berdoa, Tuhan, generasi-generasi penerus kita, anak-anak muda kita, mereka yang punya hal-hal yang luar biasa yang bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena mereka bahasanya sama. Mereka sudah punya Aussie culture, kalau kita masih sulit. Culture-nya culture Indo. Ngomongnya ngomong Inggris saja, Inggrisnya Inggris accent Indo. Sulit dimengerti bagi orang-orang sini. Tetapi saudara, saya sering kali ingatkan, saya pribadi aja waktu saya ada di conference, di ketemuan orang-orang bule seperti 2 minggu lalu juga. Itu impactnya itu besar sekali. Ngomong itu mereka itu, aduh. Dan saya menyadari bahwa ini loh Tuhan itu menunjukkan kepada kita, bahwa setiap kita itu sedang dipersiapkan. God prepare for us to do a great thing, to continue his mission. Makanya itu saudara, kita terus maju terus. And menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Roma bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Coba, di mana ada ceritanya, meskipun seorang yang luar biasa saktinya, hebatnya, dahsyatnya, pemimpin agama sekaligus, the leader of religion even, mati ya mati. Nggak ada kebangkitan. They will never ever get up again, or rise up again, to live again. Ada hidup tapi sebentar lagi mati lagi. But Christ is not like that. Karena apa? Dikatakan karena ia adalah Tuhan. He was as human, 100% human being, but he was also God. That is. Makanya dia menunjukkan. Tapi dia waktu menjadi manusia, dia menunjukkan bahwa dialah yang sulung, saudara sulung kita. Dia mewakili segalanya bagi kita.
Karena apa? Supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Karena saudara yang sulung itu selalu memberikan contoh, example dalam hidup ini. Kita kalau sebagai yang sulung, saya saudara dari saudara-saudara generasi, saya sebagai yang paling sulung, yang paling tua, yang dituakan juga dalam keluarga, semua dengar dengan saya. Dan saya selalu memberikan contoh yang baik pada mereka. Jadi tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak dengar. Gitu. Karena kesulungan itu tadilah di mana kita bisa menggunakan hak kesulungan kita sebagaimana yang Tuhan mau supaya kita bisa berfungsi. Kristus menggunakan hak kesulungannya, dia tidak seperti Adam yang pertama. He wasn't like the first Adam, but he was right as Christ, an obedient human being. Kayak begitu. Nah, kita pun juga sama. Jadi contoh yang sudah dicontohkan kepada Kristus ditunjukkan kepada kita supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Karena apabila kita menjadi seorang yang taat dan setia kepada Tuhan, it doesn't matter dengan kondisi kita apa, tapi nanti kita pun juga memang tubuh dan darah tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Dia harus mati karena dosa. Tetapi kematian bagi orang percaya adalah sesungguhnya awal kehidupan bersama dengan Kristus. Makanya waktu di malam penghiburan Papinya Dodi, saya katakan bahwa bagi orang percaya, for the believer, there is no fear for the death, to facing death. There is no fear. Nggak ada. Karena we are sure about our salvation. Kita pasti dengan keselamatan kita. Kalau sampai punya takut, nah ini yang harus bertobat, saudara. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, 2 Timotius 1 ayat 7, tetapi roh yang membangkitkan kuasa, membangkitkan kekuatan dalam hidup kita. And spirit of love, and spirit of self-discipline. Jadi kalau sampai ada yang takut mati, takut apa saja, khawatir, kita harus bertobat. Karena orang yang penakut tidak bisa masuk kerajaan surga. Ingat, dalam 1 Yohanes, ayat ini saya sudah cari sendiri. Penakut tidak masuk, tidak mewarisi kerajaan surga. Those who fear will not inherit the kingdom of God. Ingat. Jadi seluruh, nah ini Petrus dalam urapan penuh dengan Roh Kudus, sebab dikatakan janji itu, tunggulah di Yerusalem sampai engkau dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah setelah itu turunlah Roh Kudus kepada para murid, ya, gemparlah di Yerusalem, dan Petrus dari seorang yang penakut, seorang yang deserter, yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, dia langsung tampil dengan begitu beraninya. This is spirit of power, yang memampukan dia to enable him to speak rightly because the Holy Spirit is in him. Itu nggak dikatakan, ketahuilah seluruh kaum Israel, supaya engkau mengetahui dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini adalah proof melalui pergumulan, melalui mungkin perdebatan dengan para tua-tua, karena di sidang berapa kali dia, jangan sebut lagi nama itu, karena menggoncangkan seluruh Yerusalem pengajarannya. Injil disebarkan, goncanglah Yerusalem, ya, mereka disesah, ya kan, bahkan Stefanus dihukum mati, sehingga mereka juga akan pastinya akan dibuat seperti itu. Tapi Gamaliel, kalau saudara baca, Gamaliel seorang yang sangat dihormati, seorang tokoh, dan Paulus dibawa langsung pengajaran Gamaliel yang akan menggantikannya. Itu mengatakan, saudara-saudara, para tua-tua, ingat, dulu ada seorang pemimpin, tapi waktu ditangkap kocar-kacir pengikutnya. Ini ditangkap dan dibunuh, dan ini sudah dibunuh, tapi murid-muridnya tidak kocar-kacir, semakin mengembang. Jangan-jangan ini benar-benar dari Tuhan, dan nanti kalau kita melawan, bahkan melawan Tuhan, nah maka dilepaslah mereka.
Nah, itu salah satu dari apa yang dinubuatkan oleh Gamaliel waktu itu. Coba move on. Lihat. Jadi Kristus dibangkitkan. Kemudian dia apa? Akibat kebangkitannya membuat dia far above all rule and authority. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi sesuatu kebangkitannya membawa sesuatu yang membuat dia above all things. Ini saudara. Maka kita bisa belajar saudara mengenai 3 oknum pribadi Allah. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ini luar biasa sekali. The era of the Father, in the Old Testament era, the Father, ya, zaman perjanjian lama, the Father always exists, ada di sana. Meskipun dalam penciptaan kita tahu ada 3 pribadi, let us create human as our image. Jadi jelas pribadi dalam penciptaan itu ada dan firman itu yang mencipta. Kita tahu Yohanes 1:1 firman, the word is Jesus is the word and the word became human, John 1:14. Nah saudara, semuanya itu menunjukkan kalau dia the word, dia firman. Memang dia sebagai manusia 100%. Dan dia memberikan contoh karena sebagai the firstborn yang sulung. Kemudian dia ketika disalibkan, dia juga menunjukkan bahwa sebagai yang sulung dipatahkan semua kekuatan. Supaya apa? Yang tidak sulung, saudara dan saya, ya, sebagai saudara yang adiknya yang sulung, karena we are brothers and sisters in Christ, supaya kita pun juga melihat dari ketaatan, dari kesetiaan itu, segala dilimpahkan kepada kita. Nanti ayatnya akan ke sana juga. Kita teruskan dulu. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Perhatikan lihat. Semuanya, jadi all authority, segala kuasa, segala apapun juga sudah diberikan kepada dia, ya. Kemudian apa? Diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Lihat, segala sesuatu itu tadi apa? Pemerintah, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut yang ada dalam dunia ini, itu telah diberikannya kepada jemaat dan diletakkan di bawah kakinya. Come on. Bisa ditangkap ya? Jemaat adalah tubuh Kristus. The church is the body of Christ. Kalau semua kekuatan, kekuasaan itu sudah diserahkan kepada gereja yang adalah jemaat, Yesus yang adalah kepala, supaya jemaat ini, the body of Christ ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa diaminkan? Halo? Bisa diaminkan? Ini penting saudara. Kalau enggak, hidup kita akan menjadi pecundang terus saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang kalah, yang mudah terombang-ambing, saudara. Kita harus tahu persis. Makanya saya katakan beberapa minggu yang lalu, this is the basis doctrine, the foundation doctrine of Christian life. Oh, Christian belief. Kita harus yakin benar tentang doktrin. Ini adalah benar-benar dasar, fondasi daripada doktrin kekristenan kita. Ini penting sekali. Bahwa kalau enggak kita akan menjadi orang yang mudah terombang-ambing. Ya, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Dia sebagai kepala dari segala yang ada. Waktu saudara dan saya ada berkumpul bersama-sama, kita adalah jemaat. Family. Waktu di rumah kita juga adalah family. Lebih besar lagi, we are family in Christ. Amin. Maka seperti tadi pagi yang saya tulis saudara, ibadah itu sangat penting.
Tadi pagi Tuhan memberikan revelation, saya tuliskan di renungan. Saya sudah janji Sabtu Minggu, tak pikir saya nggak mau tulis, tapi begitu kuat. Ibadah itu adalah satu perintah yang harus dilakukan secara korporat. To worship God as corporate, as the family. Maka kita perjanjian lama jelas sekali, beberapa kali, pergilah kepada Firaun, katakan, biarkan umatku bebas, supaya mereka bisa datang beribadah kepadaku untuk memberikan persembahan-persembahan kepadaku. Beberapa kali, bukan cuma sekali, beberapa kali. Diulang-ulang terus datang kepada Firaun, supaya bebaskan. Kalau bebas apa? Supaya mereka beribadah. Maka saudara, kita tahu cerita itu. Oh iya, laki-laki aja pergi, yang lainnya enggak. Dan Musa katakan apa? Tuhan katakan, semua family untuk pergi datang beribadah kepadaku. Kemudian oke, pergi, tapi binatang-binatang jangan. Tuhan katakan, mereka juga harus mempersembahkan itu kepadaku. Semua harus pergi. Bayangkan. Ini. Dan itu yang dikatakan, yang dikutip oleh Rasul Paulus. Ibadah itu sangat berguna. Latihan badani terbatas gunanya. Kita di sini banyak olahragawan. Kita tahu, kita perlu olahraga, tapi terbatas. Tapi ibadah sampai to the eternity, kekekalan. Nah, bicara tentang jemaat ini memang menarik. Karena ini berbicara tentang hati Kristus itu. Makanya saudara, saya ingat kalau setiap saya memberkati sebuah pernikahan, pernikahan adalah reflect of the relationship of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di dalam suami istri, sehingga mereka punya anak-anak. The love relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ehad, itu yang selalu saya katakan, ehad, menyatu, bersatu. Nah, kemudian dia ciptakan sesuai dengan gambar kita, Adam dan Uliat, perlu Hawa, supaya mereka jadi satu. Berkembang biaklah, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkan. Mereka dikasih otoritas, dikasih integritas, dikasih harga diri, kekuatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dikembangkan lebih luas lagi. Family in Christ. Wih, dahsyat sekali saudara. Supaya mereka ada binding of love. And to reflect the Father, the Son, and the Holy Spirit relationship. Itu. Nah, diumpamakan lagi karena bicara tentang manusia banyak sekali perumpamaannya, alegorisnya banyak sekali. Juga dikatakan sebagai jemaat, Kristus sebagai kepala, sebagai family, sebagai saudara dia yang sulung, ya dia selalu yang di atas karena memang dia yang mengajar kepada kita, yang memimpin kepada kita untuk hidup dalam kebenaran dan ketaatan itu. Nah, we move on. Ini. Satu juga, kalau kita bicara tentang the Great Commission atau amanat agung, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Otoritas segala, all power has been given to him. Ya, maka dikatakan, pergilah, go, make disciple of all nations. This is our vision. Spread the word. Demonstrate the power of God. Heal the sick. Cast out the demon. Help the needy. Karena apa? Itu adalah misi yang harus dikerjakan. Itulah Tuhan bawa kita ke negara ini. Kalau amin. Saudara yakin bahwa Tuhan bawa kita supaya kita dan anak-anak kita bisa jadi berkat? Amin saudara. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, tapi
We pray for our children. We pray for our second generation, third generation, and all our generation. Karena Tuhan membuat dengan satu plan yang luar biasa. Tinggal kita bisa menggenapinya atau tidak, tergantung dari kita masing-masing. Because we have free will, that's all. Mau menggenapi atau tidak, terserah. Tapi firman tetap akan diberitakan. Untuk kita bisa selalu ingat tentang firman Tuhan. Roma 34, 8:34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah apa? Menjadi pembela bagi kita. Jadi dia bangkit nggak terus duduk gitu aja, tapi dia tetap jadi intercessor for us. Dia tetap berdoa untuk kita, dia tetap menjadi pembela bagi kita. Setan dan iblis terus menuding, saudara. Nggak akan pernah habis, saudara. Tapi ingat, ada pembela kita, makanya nggak perlu bela diri. Kita ada pembela yang selalu melihat kita. Ada satu ayat dikatakan bahwa anak-anak, dia ada mata dan malaikat yang selalu ada di dekat anak-anak, menjadi pembela-pembela mereka. Inilah dampak daripada apa yang Kristus lakukan atau demonstrate. Ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Come on. Bukan kita baik. Bukan karena kita setia mungkin. Atau kita melakukan banyak hal untuk Tuhan mungkin. Tidak, saudara. Sama sekali tidak. Karena kesetiaan yang bagaimanakah atau kebaikan yang bagaimanakah bisa menyelamatkan kita. Karena satu dosa pun juga pasti dihukum oleh Tuhan. Tidak bisa tidak. Allah kita adalah Allah yang adil, bukan cuma Allah yang love saja. Tapi dia adalah judge yang tidak bisa melihat dosa. Satu dosa pasti dihukum. Kristus sudah melakukannya di atas kayu salib bagi kita. Nah, maksudnya di sini adalah dialah yang menyelamatkan kita dan manggil kita bukan dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Karena kasih karunia yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Jadi sebelum permulaan zaman kita ini sudah dirancang sedemikian rupa. Kita menjadi orang yang berdosa dan bagaimana. Tetapi rencana Tuhan itu adalah menyelamatkan lewat Kristus. Nah sekarang, if we are sure we are safe already, so what we should do now? This is the question. Kalau kita sudah yakin akan keselamatan kita, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Maka tidak heran, saudara, kalau orang-orang seperti Rasul Paulus membuat terobosan yang begitu dahsyat, yang tadinya dia memusuhi, yang tadinya dia opos, karena dia anggap pengajaran Injil ini nggak sesuai dengan Taurat. Yang dia pelajari nggak sama, tapi sampai Kristus. Waktu dia membawa surat kuasa berjalan ke Damsyik, ada tragedi Damsyik Road, the tragedy of Damsyik Road, membuat Rasul Paulus buta di sana, ketemu dengan Tuhan Yesus, and change everything in his life. Sehingga dia menjadi orang yang gigih, orang yang tidak takut mati untuk memberitakan kebenaran, berbalik dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Sehingga setelah dia melihat itu, semuanya dianggap habis, sampah setelah mengenal Kristus dan kasih karunia-Nya. Apa yang dibanggakannya dulu, apa yang dia selalu pamer-pamerkan mungkin, ya kan, sebagai warga negara, bahkan warga negara Rom, dididik oleh Gamaliel sebagai seorang ahli Taurat yang tidak bercacat, yang melakukan dengan sungguh sempurna katanya. Tapi setelah mengenal kasih Kristus, all habis. Ini saudara, ada sesuatu yang indah lewat kebangkitan Kristus ini. Itulah yang perlu, yang saya buat secara serial, supaya iman kita semakin teguh dalam menghadapi situasi dunia yang semakin tidak menentu ini.
Dunianya semakin chaos, saudara. Saudara tahu, kalau saudara lihat news di India sekarang ini, setiap harinya tuh sudah 410.000. Setiap harinya yang ketularan, saudara. Belum yang mati, saudara. Ya, dunia sedang menuju kepada kekeosan dan semuanya ini, ya saudara tahu sedang menuju kemana kita ini. Semuanya sedang ya diarahkan kepada one world government dan lain sebagainya. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang apa? Tidak dapat binasa. Jadi dalam Injil, dalam firman, there is power. There is power. Saya sangat yakin sekali dan sangat percaya sekali. Ya, setiap firman itu ada kuasa yang bisa merubah hati kita. Makanya dikatakan kalau Injil itu, firman itu jatuh di tanah yang subur, dia akan berbuah-buah. Bahkan sampai 100 kali lipat. Tapi kalau jatuh di tanah yang geronjalan, yang di pinggir jalan, yang di semak duri, dia akan tumbuh sebentar, habis itu mati lagi dia. Itu saudara. Jadi kebantung kepada bagaimana hati kita. Sebuah kerendahan hati bicara tentang tanah yang dataran rendah, di mana sangat mudah menerima aliran-aliran air dari atas. Karena air tidak pernah ada di atas gunung, dia selalu turun ke bawah. Saya selalu ajarkan belajar rendah hati, belajar tulus. Enggak usah yang macam-macam, biar Tuhan melakukan bagian kita adalah selalu setia, taat kepada Dia. Dan ini satu lagi yang harus juga kita pegang, dan aku memberikan hidup. Ya. Siapa di sini? Christ Jesus. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. So our life in His hand. Dan ini harus kita imani, harus kita yakini, saudara. Jadi kalau kita mengimani, kita yakini, kita nggak akan gampang digoyahkan apapun juga. Biar ada 400.000 rebah di sebelah kita, 10.000, 400.000. Ya, sebelahnya aja lagi ratusan ribu lagi. Kita cuma, Tuhan, kalau Engkau tidak buat aku rebah, aku sekali-kali tidak akan pernah rebah. Toh seandainya aku rebah, aku tahu kemana aku harus pergi. Amin. Oleh sebab itulah, yang 3 hari yang lalu di kebaktian itu, kita ini yang masih hidup, belum ada tempat. Karena Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, lebih baik aku pergi, kata Tuhan Yesus, supaya aku bisa menyiapkan tempat bagimu, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. In my Father's house there are many rooms, therefore I should go there to prepare a room for you. If the room is already prepared, so I will come to you and bring you back with me to where I live. Kita sedang antri. Saya mau begini, saudara kok takut? Kita sedang antri, tempat kita belum ada, sedang di-prepare. Menurut Yohanes 14 ayat 1-3, itu kata Tuhan Yesus sendiri. Kalau tempatnya sudah prepare, sudah ready, tiba-tiba saja Dia akan datang. Tanpa peringatan, tanpa aba-aba. 1, 2, 3. Straight away. Pertanyaannya, are you ready? Nah, itu. If He comes to you personally, today, or tonight, or tomorrow, or this week, or this month, or this year, are you ready? Really ready? Where we should go? Karena di dunia ini gak enak, saudara. Dunia ini banyak masalah, banyak persoalan. Ngapain? Oleh sebab itulah selalu diajarkan supaya kita benar-benar punya takut akan Tuhan. Kita dalam hidup ini gak main-main lagi. We are not playing the game in this life, but really obey and faithful to Him. Amen. Oke.
But we summary. The impact of Christ's resurrection. Impactnya has made him both as Lord and Christ. Dampak daripada kebangkitannya menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given. Apa saja title yang ada di dunia ini. Otoritas kah, rule kah, dominasi kah, every title that was given to Jesus. Ini adalah untuk garansi bagi kita juga. See, all authority in heaven and on earth has been given to me, to him. Otoritas dan kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada dia. Siapa yang bisa melawan dia? Kalau dia ada di bawah kita, siapa lawan kita juga? Dan siapa yang dapat memisahkan kasih Allah dengan kita? Kecuali kita sendiri. Yes, oh yes. Yeah. Kecuali kita menjauh dari kasih Allah, karunia. Kita menjauh dari kasih Allah. Tapi Tuhan enggak seperti itu. Makanya dikatakan, kalau engkau setia, dia akan setia. Tapi kalau kita berbelit, dia apa? Ya sudah tahu jawabannya. Oke. He is now in the right hand of God, the Father, and is also interceding for us. Dia sekarang sedang duduk di sebelah kanan Bapa. Menjadi pembela kita, dia intercessor bagi kita, menjadi pengantara bagi kita. Dia sedang melihat kita. Amin. He has saved us and called us to a holy life. He has saved us not because we are good again, not because we are holy. No, we are not holy, we are sinner. But because of love, again, because of grace, He has saved us and called us, my son, my daughter. Live in a holy life, and I will come to you. Luar biasa saudara, saya ingin nangis saudara ngomong begini. Karena saya bisa merasakan betapa hati Bapa itu baik sekali. Oh, haleluya. Dia telah mematahkan kuasa maut, to destroy death, and has brought life and immortality to light through the gospel. Yang terakhir, He gave us apa? Eternal life. Dia memberikan kepada kita kehidupan kekal. And we shall never perish. No one can snatch us out of His hand. Kita tidak akan dihukum. Dan tidak ada satu kuasa yang bisa merampas kita dari tangannya. This is the doctrine. This is the basis of Christian belief. We have to sure. Kita harus benar-benar yakin dan percaya. Christ was risen. Dia sudah bangkit untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Musician, singer, please come.
kita lihat the Holy Communion. This to remind us how He sacrificed His life for you and I. How obey Jesus was. Missing one song. Lagi-lagi let the weak. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sementara saudara nyanyikan lagu ini, saya akan berdoa untuk perjamuan Tuhan. Lord, thank you for your word. Thank you Lord Jesus that you sacrifice your life for our sins. Because you don't want every one of us should be perished, but in your heart that every one of us be part of you, have eternal life to live with you forever. Because in this world we are only just for a while. We don't know for how long, Lord. Jesus, thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you. And I also pray, Lord, for this Holy Communion, the wine and the bread is a symbol of your blood and your body is given to us. Lord, I hand over to you this morning, Lord. Hamba serahkan kepadamu pagi ini, perjamuan ini Tuhan. Biar boleh menjadi berkat bagi kami, untuk ingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan yang tiada habis-habisnya bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. In Jesus, in Jesus. Bapak, silakan bisa mengambil untuk mewakili istri-istri dan anak-anaknya. Kalau bapaknya nggak ada, istri boleh mengambil satu orang aja yang maju untuk bisa mengambilkan untuk yang lain-lainnya. Lagi-lagi. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done to me. Let the weak say
Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Ada lagi yang belum dapat? Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Kita bisa buka roti, saudara. Can open the bread from the plastic bag. Remember the word that we heard. Just imagine how lovely our God, how carefully our God. Remember that we are sinners, and sinners never ever can free himself or herself. And need someone to help. And Jesus came as firstborn. Seorang berdosa tidak akan bisa melepaskan dirinya dari cengkraman kuasa kegelapan, dari cengkraman rantai kuasa iblis. Memerlukan seseorang untuk bisa melepaskan. Jesus sebagai yang sulung telah melepaskan kita. Tubuhnya terpecah-pecah di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk pengampunan dosa-dosa kita, supaya kita layak untuk bisa menerima anugerah keselamatan. Sehingga melalui pengorbanannya, by His sacrifice, so God our Father receive us. Because Jesus is the firstborn. Dia yang sulung, yang mewakili. Sebagai saudara tertua, dia mewakili yang muda-muda. That is you and I. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lupakan permasalahan kita, masa lalu kita, masa-masa di mana kita banyak berbuat kesalahan kepada Tuhan, juga kepada sesama. Jangan simpan kepahitan, saudara. Don't have any bitterness in your heart. Let me come before Him this morning dengan hati yang tertunduk, Tuhan, dan katakan terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord, for your cross. Terima kasih untuk karya salib-Mu, sehingga menjadikan Engkau tampil mendemonstrasikan kasih dan anugerah itu, supaya kami yang terlunta-lunta akibat dosa, yang hopeless, menjadi punya pengharapan lagi dalam Kristus. The power of your resurrection is here right now. Ingat, His power to restore us, untuk memulihkan kita kembali. Hubungan yang retak antara Bapa dan manusia berdosa dipulihkan lewat pengorbanan Kristus. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara,
Dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Supaya kita tidak ingat-ingat lagi. Karena Dia juga melupakan segala kesalahan dan kekeliruan dan dosa-dosa kita. Marilah pagi ini kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Suami istri, jangan ada bitterness. Saling memaafkanlah. Karena engkau adalah refleksi. Ingat, refleksi of the love, relationship of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kalau kita tidak ada forgiveness, berarti tidak ada refleksi dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada jalan lain. Kita harus berdamai. Karena Yesus adalah juru damai. Oh, haleluya. Alam-alam sita. No, just feel Him. Feel His love. Feel His forgiveness. And who make you more than conqueror in Christ Jesus. Membuat engkau lebih daripada pemenang dalam Kristus, saudara. Oh, the power of His resurrection is here right now. Saya dapat rasakan, saudara. Luar biasa. Ini akan menghidupkan setiap kita. Akan membawa kita kembali our relationship with Him and with others. Melalui pengorbanan karya Kristus yang tidak bisa kita bayar. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Oh, Jesus. Pada waktu malam Dia diserahkan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diperuntukkan bagimu. Ingatlah akan ini semua. Supaya kita ingat semua akan hal ini, saudara. Sebelum kita makan, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Just say thank you. Thanks for His sacrifice upon the cross. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama. Just open the cup. And lift up on your right hand side. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan aku. Setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. In the same way, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord is dead until He comes again. Remember, this cup is the new covenant by His blood. We are the covenant people. We are the covenant people. That means the fence, like God put fence on Job, that fence also around us now. Seperti Tuhan yang memagari Ayub, Tuhan juga memagari kita. Therefore, jangan takut, jangan khawatir tentang apapun juga. Kita adalah orang-orang covenant, the new covenant people. Orang-orang perjanjian baru yang diikat oleh darah Kristus. Dan di dalam darah ini ada kuasa Tuhan yang sudah merilis kita, membebaskan kita, menebus kita, mengampuni kita, membenarkan kita, dan menguduskan kita. Dan perlu saya declare pada pagi hari ini, tidak ada satu kekuatan, kuasa yang bisa untuk merampas kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Thank you Lord, thank you Jesus. Katakan lagi, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa sebelum kita minum ini. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, sekali lagi kita harus mengampuni satu dengan yang lain. Forget it everything. Marilah kita hidup dalam hidup yang baru dalam Kristus Yesus. Hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkenangan. As more than conqueror in Christ Jesus our Lord. Terima kasih. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama. Sungguh heran darahnya Yesus. Nyanyi dengan sukacita. Sungguh heran darahnya Yesus. Oh yes, asa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus, yes. Oh haleluya, nyanyi dengan sukacita. Asa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya. Darahnya amat kuasa. Amat kuasa. Sucikan dari dosa. Bebaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Nyanyi dengan sukacita. Oh haleluya. We are more than conqueror because of the cross. Sungguh heran darahnya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Sekali lagi sungguh heran. Amin. Haleluya. Saya minta Pak Anwar untuk bisa berdoa. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, luar biasa. Kita berdoa. Bapa yang kami semua dalam nama Yesus Kristus, pagi ini kami sungguh dibangkitkan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Karya salib-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan, membuktikan iman kami tidak sia-sia. Itulah firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati terus ya Bapa hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Supaya firman-Mu ini lebih lagi Tuhan, banyak orang mendengar dan banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati semua Tuhan apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, begitu juga kami Tuhan di sini Tuhan, kami bersyukur, kami merasakan Tuhan kebangkitan Kristus telah membangkitkan hidup kami, rohani kami. Terima kasih Tuhan, biar kami terus berjalan bersama dengan Kristus ke depannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sebentar kami akan berikan persembahan, bila Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin. Next Sunday, 6th of May at 9 a.m. a combined service at Civic Theatre. This Saturday, 7 p.m. Bible study prayer meeting through Zoom. Sunday on the 23rd and 30th of May, we have a combined service at Moordale Community Center. Address 2nd of Boundary Road, Moordale. See you then. Bye. Saudara, saya silakan dulu Mas Ian. Saya mau ingatkan kembali. Minggu depan adalah Mother's Day. Jadi kita buat lagi one common service.
only satu kebaktian saja. Ya, jadi kita nggak buat dua kebaktian. Jadi next Sunday we will start exactly at 9:15 sharp, 9:15 ya, di sini Civic Theater. And also the week 3 itu tanggung soalnya. Karena week 4 and week 5 Civic Theater is unavailable, nggak bisa dipakai dari 2 tahun setahun yang lalu sudah dibook. Jadi minggu keempat dan minggu kelima itu kita ke Mordil. Bulan Juni balik kembali ke sini lagi. Ya, jadi minggu depan dan minggu depannya lagi, minggu ketiga masih tetap di sini. Oleh sebab itulah kita buat satu kebaktian saja dalam sama bulan Mei ini 9:15 exactly sharp. Ya, jadi minggu depan please make sure anak-anak buat sesuatu something untuk mothers. Dari mothers please come. Kita mau anak-anak bisa memberikan satu surprise untuk para ibu. Amin. Itu saja saya rasa saudara. Dan satu hal, kita melihat saudara-saudara kita ya, yang ada baik yang kena masalah di NTT. Saya banyak sekali mendapatkan kiriman dari saudara-saudara kita di sana. Dan juga ada 3 beban. Satu juga dari hamba Tuhan yang ada di Nepal. Ada 2 hamba Tuhan yang selalu dekat dengan saya di sana. Kita punya network yang selalu bisa kita kirim setiap tahun untuk mereka. Dan satu lagi dari India, saudara. Ya, waktu kemarin saya khotbah seru Zoom ke Singapura minggu lalu dan banyak diikuti oleh hamba Tuhan dari India, Pakistan, Nepal, dari Burma, dari Bhutan, dari Malaysia, dari India, dan beberapa lagi, Indonesia juga ya. Nah, itu saya melihat bagaimana ceritanya di sana di India itu, dan sangat-sangat kasihan sekali. Jadi saya cuma mau memberikan kesempatan kepada jemaat, barangkali ada beban gitu ya. Minggu depan kita akan adakan extra offering khusus untuk pelayanan misi keluar ya gitu. Kita juga IMC juga akan memberikan persembahan, tapi dari saudara mungkin ada beban tersendiri juga, saudara bisa nanti berikan minggu depan. Jadi kita akan persembahkan kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan saat ini. Itu saja, kita bagi berdiri dan kita akhiri ini. Dan satu lagi 5 menit aja saya minta setelah selesai Bapak-bapak supaya kumpul di sini sebentar. Saya akan bicara sebentar saja ya, tentang minggu depan. Oke. Dancing My Soul. Hallelujah, hallelujah. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran. Yang berulang tahun pada bulan April, please come up. Sama yang ada yang tanggal hari ini, siapa itu? Anaknya Evelyn. Yang ulang tahun bulan April sama yang hari ini bulan Mei. Please come up.
ulang tahun bulan April sama yang bulan Mei. Please, quick. Elijah. Ibu Jenny juga bulan April. Terus Ibu Anas nggak ada. Siapa lagi? Jocelyn hari ini. Elijah. Yang lainnya nggak hadir. Oke, saudara, kita angkat tangan kita. Come up di atas. We are family. So we should give thanks to Him. We are grateful what God has made. Apa yang Tuhan sudah limpahkan, kita angkat tangan kita, saudara. Tuhan, terima kasih pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini, Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan setiap kami, Tuhan, setelah mendengar firman-Mu, kami semakin yakin bahwa Engkau sudah melakukan yang the best untuk kami. Dan kami yakin ini merupakan doktrin foundation bagi kami, bahwa keselamatan kami bukan karena kami baik. We are saved not because we are good, not because we are holy, but because of your grace and your love. Supaya tidak ada satu kekuatan, satu roh yang bisa mengklaim kepada kami atau appointed kepada kami, karena kami diselamatkan oleh kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kita berikan kemuliaan dulu, saudara. This Lord, your resurrection is your victory. That means our victory in Christ Jesus. Berikan kemuliaan. Kita diberikan kemenangan lewat kemenangan salib Kristus yang sudah bangkit dari kubur. Tidak ada satu power, satu kuasa yang bisa mengalahkan salib Kristus yang sudah dilimpahkan kepada kita orang-orang percaya. Penyertaannya, perlindungannya bersama dengan kita semua. Sungguh luar biasa Engkau, Tuhan. Sungguh luar biasa. Thank you, Lord. Oleh sebab itu biarlah pandangan kami mulai berbeda, Tuhan, supaya kami tidak melihat kepada diri kami sendiri. Kalau kami melihat terus kepada diri kami akan terus kecil, Tuhan. Tapi melihat karya-Mu yang membuat kami bebas, merdeka, have freedom in Christ, sehingga kami bisa berdiri dengan tegak seperti gunung Sion yang tidak tergoyahkan karena kasih-Mu, kekuatan-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih, Bapa. Ada saudara kami yang berulang tahun, Tuhan, yang sudah Tuhan tambahkan. Ada Ibu Jenny, ada Elijah, ada Jocelyn, Ibu Anas yang tidak bersama kami, dan saudara kami yang lain, Tuhan, Cynthia, Christian, yang tidak sempat hadir bersama dengan kami. Biarlah pada pagi hari ini, Tuhan, kami sebagai family, kami mengangkat tangan. Biarlah apa yang jadi rencana-Mu jadilah, Tuhan. Baik kepada Ibu Jenny, kepada Jessica, maupun kepada Elijah, maupun Ibu Anas, dan yang lain-lain yang tidak hadir pada pagi hari ini, Tuhan. Supaya sesuai dengan rencana-Mu waktu mencipta, menjadi kemuliaan-Mu, Bapa. Mereka menjadi orang-orang yang perkasa dan kuat dalam Engkau, yang tidak mudah digoncangkan oleh apapun juga. Dan pada akhirnya mereka akan berkembang biak juga, Tuhan, untuk menduduki kota-kota yang sunyi, untuk membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa datang kepadamu, ya Bapa. Untuk itulah Engkau membawa kami ke negara ini, supaya kami bisa berfungsi sebagaimana mestinya, Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini melalui tangan-tangan yang terangkat, kami melepaskan berkat kepada mereka, Tuhan. Penyertaan Tuhan, kekuatan supernatural, extraordinary daripada Tuhan, untuk terus membuat mereka berjalan di jalan-jalan-Jalan-Mu, Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, ya Bapa. Sehingga mereka boleh menjadi impact bagi teman-temannya, baik di tempat pekerjaan maupun di tempat sekolah, di mana saja mereka berada. Kemuliaan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa kami. Dan biarlah juga, Tuhan, hamba berdoa, pakailah setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Waktu-waktu kami tidak banyak, Tuhan, tapi kami mau, Tuhan, pada pagi hari ini setelah mendengarkan firman-Mu, kami tahu bahwa tempat itu belum tersedia bagi kami.
apabila nanti tersedia Tuhan, Engkau akan datang kepada kami, tapi kami juga sudah menyelesaikan apa yang menjadi rencanamu. Kami ingin menggenapi semua rencanamu dalam hidup kami masing-masing. Hamba berdoa, teguhkan iman anak-anakmu, kuatkan mereka Tuhan, dalam menghadapi apapun juga. Sebagai orang-orang yang sudah punya freedom in Christ. Dan biarlah kekuatan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus itu yang menyertai kami semuanya Tuhan. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, sebagaimana yang Allah telah ikrarkan, apabila engkau tetap setia mengiring aku dan melakukan setiap perintah yang aku berikan kepadamu, ketahuilah kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, aku akan menyertaimu, aku akan melindungimu, dan aku akan memberkatimu supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, firman-Mu kami tangkap dan kami terima, karena itu firman juga berlaku bagi kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini. Kemana saja kita pergi atau pulang ke rumah masing-masing, bawalah bersamamu segala apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Berkat-berkat damai, sejahtera, kasih, anugerah, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan memimpin kita, melindungi kita, mengajar kita, dan mempersatukan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Pulanglah, diberkatilah di dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah setiap kesehatanmu, diberkatilah your financial, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil di dalam nama sama-sama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Bapak-bapak please 5 menit saja.